Salam berdesa, sahabat berdesa, jaga desa dan bela Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, saya dan tim Lembaga Strategi Nasional kesempatan mengunjungi Desa Pancoran Mas, salah satu desa di Kabupaten Magelang. Desa ini bisa dikatakan desa suburban karena berbatasan langsung dengan kota Magelang. Dalam perjalanan, kami menuju lokasi yang berkaitan dengan rencana pembangunan jalan tol Bawen menuju Jogja sebagaimana disebutkan dalam Perpres 79 ya tentang program strategis nasional. Nah, diskusi kami dengan pemerintah desa, kepala desa berkaitan dengan langkah dan persiapan apa yang harus diambil, disikapi oleh pemerintah desa Pancoran Mas terkait dengan pembangunan jalan tol Bawen Jogja ini. Nah, secara benefit dan profit itu yang kemudian kita lakukan proses pemetaan dan perencanaan. Sebagai informasi, kepala desa Pancoran Mas ini merupakan orang tua atau ayah dari Bagas dan Bagus, yaitu pemain timnas Indonesia ya, yang pemain kembar itu ya. Nah, beliau ini jadi kepala desa. Nah, ide kami ketemu dengan kepala desa Pancoran Mas untuk mendiskusikan dua hal penting saya kira. Yang pertama terkait dengan kesiapan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa pembangunan jalan tol. Lalu yang kedua terkait dengan gagasan beliau untuk membangun stadion bertaraf nasional ya. Nama stadionnya Stadion Bagas dan Bagus gitulah. Nah, saudara sahabat berdesa, tentu ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Ketika bicara undang-undang desa dengan kewenangan dimiliki, langkah yang paling penting adalah bicara soal siasat politik, ya siasat lokal dalam menyikapi berbagai kebijakan supradesa. Itu harus penting dilakukan oleh desa. Tradisional dengan cara konvensional sehingga pemasarannya pun masih terbatas sekali. Dan beberapa catatan penting saya kira ketika bicara soal desa, maka Lembaga Strategi Nasional menekankan pentingnya pembaruan desa itu menjadi syarat mutlak. Jangan sampai putus Ya. generasi. betul. Kenapa demikian? Karena yang selama ini yang menjalankan Hal yang tidak bisa diabaikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan dari atas akan diuji langsung di lapangan. Generasi melanjutkan. Nah, pada level inilah dari generasi, makanya kita pentingnya mencoba masyarakat desa, pemerintah desa memetakan potensi. mengambil langkah-langkah Itu inisiatif total sebagai warga yang siasat melakukan, politik usaha lokal untuk, terhadap apa, kebijakan-kebijakan dari pembibitan atas. Ya, Dari bisa artinya dikatakan supradesa 30%. dari warga desa. baik dari efek- pemerintah efek pusat, ekonomisnya provinsi itu bisa maupun dinikmati pemerintah sekitar kabupaten. hampir 40% lebih. Karena Ya. dalam usaha tani itu Bila kan ada kebijakan beberapa, tersebut merupakan reaksi ada tukang atau email, ada tukang daun, tuntutan ada yang langsung tukang rakyat, ngirim ke sana kemari. maka untuk masalahnya tentu jualannya. tidak akan rumit. Itu Ya. banyak. Secara Namun aspek ekonomi banyak yang terlibat di situ. jika kebijakan Dan itu SDM insya Allah tidak tahun ini kita bisa mewakili panen aspirasi dan sarjana kepentingan sebanyak rakyat, nah 8 disinilah orang kemudian dari seringkali masing-masing disiplin ilmu. Insya Allah menimbulkan nanti kita masalah. coba budayakan. Nah, masalah ini tentu Mudah-mudahan akan tetap bisa, harus disikapi dengan membudayakan dusun, kolektif jalan dan desa wise kembali oleh menjadi masyarakat pegawai desa ataupun menjadi karyawan. yang tentu Benar-benar cara mau berpikirnya adalah berpikir taktis, memberdayakan potensi tetapi yang kemudian ada di juga ideologis. Bagaimana Lokalisasi. memperjuangkan Tapi ada beberapa yang kepentingan masyarakat desa. Gitu. belum ada. Karena memang kita Desa Pancoran bukan Mas desa tanam, ini bukan menjadi tadi salah satu pilot project bagi Lembaga Strategi Nasional dalam rangka untuk bibit yang bagaimana besar, kita memang menata desa membangun Kabupaten Magelang. Kita ingin membangun sebuah kesadaran kolektif desa-desa di Kabupaten Magelang agar membangun jejaring ya secara kolektif membentuk sebuah kekuatan bahwa majunya Kabupaten Magelang ya itu akan ditentukan oleh bagaimana gerak yang sudah berlaku di konsolidasi pasaran ya. sosial, politik, ekonomi yang dilakukan oleh desa. Ya karena memang yang pertama kualitas bagus karena mungkin kualitas Sahabat berdesa, memang
bahwa proses berdesa ya yang perlu kami kampanyekan terus adalah membangun peradaban. Jadi proses berdesa ini adalah proses bagaimana mengkonsolidasikan local knowledge, pengetahuan-pengetahuan lokal, gagasan lokal, ide-ide lokal masyarakat desa menjadi satu kekuatan politik, sosial politik dan ekonomi agar dalam hal membangun desa tidak hanya menjalankan perintah sebagaimana yang di setiap tahun pemerintah desa itu selalu menerima Permendes tentang penggunaan dana desa, tetapi yang terus kami kampanyekan di LSN adalah bagaimana kemampuan desa menyusun siasat politik ya agar dalam mengambil kebijakan dan keputusan politik membangun desa betul-betul merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Salam berdesa, sahabat berdesa dimanapun Anda berada. Hari ini saya komplit. LSN menyadari bahwa proses melakukan edukasi, pemberdayaan, pendidikan, pendampingan terhadap desa bukanlah langkah mudah, ya, karena memastikan bahwa ada penyamaan persepsi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, pemerintah desa dengan BPD, pemerintah desa dengan LSN itu sekali lagi butuh waktu dan proses ya. Oleh sebab itu kami di LSN seringkali harus turun ke lapangan dan melakukan diskusi, fokus group discussion, lalu kemudian mapping, survei dan lain-lain untuk menemukan potensi-potensi desa, gagasan-gagasan orisinil dari masyarakat desa. Rencana juga informasi untuk dusun di sini untuk RS area. Terus untuk selanjutnya dari warga kita ada berkeinginan untuk menjadi sebagai pelaku ekonomi nanti dengan adanya dampak tol tersebut. Dan salah satu contoh adalah nanti menggiatkan di sini karena pertaniannya maju adalah di dusun Juru adanya agro pertanian, agrowisata, yang nanti ke depannya bisa memberikan dampak positif, kemakmuran, kesejahteraan untuk warga Juru pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, Juru juga punya potensi-potensi yang lain dari kepemudaan, juga dari yang lulusan sarjana-sarjana itu akan nanti berkiprah untuk membangun dusun Juru. Pak Lurah, ya, sebelum jauh ke situ, ada resistensi nggak warga aspirasi terkait dengan pembangunan tol lewat sini? Ya, alhamdulillah kalau masyarakat Juhu apresiasi sekali dengan adanya pembangunan tol ini, sangat mendukung. Itu gitu. Jadi kita bisa lihat ini kan nanti kawasan yang akan dilewati oleh jalan tol. Menarik kalau kemudian pemerintah desa Pancoran itu menegosiasi bahwa harus ada rest area dan bila perlu exit tol itu ada di sini. Itu negosiasi yang menurut saya harus disampaikan ke pemerintah. Siap. Nanti kita bisa melalui pemerintah daerah atau DPRD-nya untuk negosiasi. Jadi kalau rest area itu kan memang terbatas ya, tapi mudah-mudahan ada exit tol untuk bisa mengakses ini menjadi salah satu untuk mengembangkan kawasan ini sebagai agrowisata tadi ya. Jadi basisnya adalah pertanian. Tapi kita bisa menjual. Coba lihat kawasan ini, landscape-nya itu ada gunung apa? Telomoyo. Ya, itu menjadi salah satu landscape yang bisa bentang alam bisa kita jual sebenarnya sebagai salah satu destinasi tambahan dari kawasan agro pertaniannya tadi itu. Itu saya kira nanti kita nanti negosiasinya di situ. Dalam pengembangan bukan hanya sekedar rest area, tetapi syukur-syukur ada exit tolnya. Exit tolnya bisa masuk untuk masuk ini sebagai daerah transit. Jadi bukan hanya daerah sehingga orang makan minum, tetapi kemudian transit wisatanya bisa di ini ya. Ingat nanti desain sahabat berdesa, sekali lagi bahwa kami selalu mengkampanyekan bahwa menjaga desa adalah menjaga Indonesia ya. Bela desa, bela Indonesia, membangun desa adalah membangun peradaban. Jadi LSN tetap komit di jalan berdesa, bagaimana memastikan bahwa benteng terakhir Republik ini desa tidak runtuh oleh proses liberalisme, kapitalisme ya, yang hari ini telah masuk sampai ke ruang dapur kita ya, sampai masuk ke dalam kamar tidur kita gitu ya. Sadar atau tidak sadar itu usahakan kayak Jogja
dilakukan negosiasi. Pintu tol yang paling banyak biasa untuk siapa? Hampir semua spot itu ada exit tolnya, ya exit itu, karena exit tol itu menghidupkan. Ya, kalau rest area itu hanya mengembangkan, dia tidak menghidupkan. Itu yang kemudian kita mau buka nanti kawasan. Dan untuk kaitannya dengan Maka lainnya, baik itu destinasi alam, tantangan memang cukup berat, wisata yang lain. tetapi kemudian kami tetap optimis Karena Pancasila jika seluruh kekuatan intelektual, aktivis, Oke, terima kasih. desa, kepala desa Ini saya izin bisa bersatu bahwa menyadari bahwa hari ini desa adalah kekuatan utama penyokong republik ini, maka sesungguhnya para elit politik, para birokrat, para pejabat tidak lagi menempatkan desa itu sebagai subordinat atas seluruh kebijakan dan keputusan politik pembangunan hari ini. Ini yang harus kita lawan, bahwa proses membangun peradaban desa, proses membangun desa hari ini seringkali meninggalkan peradabannya. Maka kami di Lembaga Strategi Nasional terus melakukan campaign besar-besaran, membangun kesadaran kolektif masyarakat desa untuk melakukan koreksi kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah supradesa, khususnya Kementerian Desa, bahwa jangan lagi mengamputasi otonomi dan kewenangan desa sebagaimana dimuat dalam undang-undang desa itu. Kita harus sadar bahwa hari ini benteng terakhir republik ini desa. Motif keindonesiaan kita itu tinggal desa. Soekarno itu pernah berkata bahwa nasionalisme kita itu dibangun berdasarkan etnonasionalisme. Kalau ditarik pada kondisi existing di mana etnonasionalisme itu adalah di desa, ya. Keragaman budaya, kerukunan, gotong royong itu adanya di desa. Jadi teringat film The Last Samurai kan.